Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Robiah sedang berpuasa seminggu penuh, selama berpuasa itu ia tidak makan dan tidak tidur. Setiap malam ia tekun menunaikan sholat dan berdoa. Lapar yang dirasakannya sudah tidak tertahan lagi. Seorang tamu masuk ke rumah Robiah membawa semangkuk makanan. Robiah menerima makanan itu. Kemudian ia pergi mengambil lampu. Ketika ia kembali, ternyata seekor kucing telah menumpahkan isi mangkuk itu. Akan kuambilkan di air dan aku akan berbuka puasa, Robiah berkata. Ketika ia kembali dengan sekendi air, ternyata lampu telah padam. Ia hendak meminum air kendi itu di dalam kegelapan. Tetapi kendi itu terlepas dari tangannya dan jatuh. Pecah berantakan. Robiah meratap dan mengeluh sedemikian menyayat hati, seolah-olah sebagian rumahnya telah dimakan api. Robiah menangis. Ya Allah, apakah yang telah Engkau perbuat terhadap hamba-Mu yang tak berdaya ini? Berhati-hatilah Robiah. Sebuah seruan terdengar di telinganya. Janganlah engkau sampai mengharapkan bahwa aku akan menganugerahkan semua kenikmatan dunia kepadamu, sehingga pengabdianmu kepadaku terhapus dari dalam hatimu. Pengabdian kepadaku dan kenikmatan-kenikmatan dunia tidak bisa dipadukan di dalam satu hati. Robiah, engkau menginginkan sesuatu hal, sedang aku menginginkan hal yang lain. Hasratku dan hasratmu tidak bisa dipadukan di dalam satu hati. Setelah mendengar celaan itu, Robiah mengisahkan, kulepaskan hatiku dari dunia dan kubuang segala hasrat dari dalam hatiku. Sehingga selama 30 tahun yang terakhir ini, apabila melakukan sholat, maka aku menanggap sebagai sholatku yang terakhir. Beberapa orang mengunjungi Robiah untuk mengujinya. Mereka ingin memergoki Robiah mengucapkan kata-kata yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu. Segala macam kebajikan telah dibagi-bagikan kepada kepala kaum lelaki. Mereka berkata, mahkota kenabian telah ditaruh di kepala kaum lelaki. Sabuk kebangsaawanan telah diikatkan di pinggang kaum lelaki. Tidak ada seorang perempuan pun yang telah diangkat Allah menjadi nabi. Semua itu memang benar, jawab Robiah. Tetapi egoisme, memuja diri sendiri, dan ucapan, bukankah aku Tuhanmu yang maha tinggi? Tidak pernah terbesit di dalam hati perempuan, dan tak ada seorang perempuan pun yang benci. Semua ini adalah bagian kaum lelaki. Ketika Robiah menderita sakit yang parah, kepadanya ditanyakan apakah penyebab penyakitnya itu. Aku telah menetap di surga, jawab Robiah. Aku telah menatap surga, jawab Robiah. Dan Allah telah menghukum diriku. Kemudian Hasan al-Basri datang untuk mengunjungi Robiah. Aku mendapatkan salah seorang di antara pemuka-pemuka kota Basrah berdiri di pintu pertapaan Robiah. Ia hendak memberikan sekantong emas kepada Robiah, dan ia menangis. Hasan mengisahkan, aku bertanya kepadanya, mengapakah engkau menangis? Aku menangis karena wanita suci zaman ini, jawabnya. Karena jika berkah kehadirannya tidak ada lagi, celakalah umat manusia. Aku telah membawakan uang sekedar untuk biaya perawatannya. Ia melanjutkan,
Tetapi aku khawatir kalau Robiah tidak mau menerimanya. Bujuklah Robiah agar ia mau menerima uang ini. Maka masuklah Hasan ke dalam pertapaan Robiah dan membujuknya untuk mau menerima uang itu. Robiah menatap Hasan dan berkata, "Dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Maka bagaimana aku bisa menerima pemberiannya? Pernah aku menjahit pakaian yang robek dengan diterangi lampu dunia. Beberapa saat hatiku lengah, tetapi akhirnya aku pun sadar. Pakaian itu kurobek kembali pada bagian-bagian yang telah kujahit itu, dan hatiku menjadi lega. Mintalah kepadanya agar ia tidak membuat hatiku lengah lagi." Abdul Wahid Amir mengisahkan bahwa ia bersama Sofyan Ats-Tsauri mengunjungi Robiah ketika sakit. Tetapi karena segan, mereka tidak berani menegurnya atau menyapa Robiah. "Engkaulah yang berkata," kataku kepada Sofyan. "Jika engkau berdoa," Sofyan berkata kepada Robiah, "niscaya penderitaanmu ini akan hilang." Robiah menjawab, "Tidak tahukah engkau siapa yang menghendaki aku menderita seperti ini? Bukankah Allah?" "Ya," Sofyan membenarkan. "Bagaimana mungkin aku yang mengetahui hal itu menyuruhku untuk memohonkan hal yang bertentangan dengan kehendaknya? Bukankah tidak baik apabila kita menentang sahabat kita sendiri?" "Apakah yang engkau inginkan, Robiah?" Sofyan bertanya pula. "Sofyan, engkau adalah seorang yang terpelajar. Tetapi mengapa engkau bertanya? Apakah yang engkau inginkan?" "Demi kebesaran Allah," Robiah berkata tandas, "telah 12 tahun lamanya aku menginginkan buah kurma segar. Engkau tentu tahu bahwa di kota Basroh buah kurma sangat murah harganya. Tetapi hingga saat ini aku tidak pernah memakannya. Aku ini hanyalah hambanya. Maka kafirlah aku. Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya semata-mata agar engkau bisa menjadi hambanya yang sejati. Tetapi lain lagi persoalannya jika Tuhan sendiri memberikannya." Sofyan terdiam. Kemudian ia berkata kepada Robiah, "Karena aku tak bisa berbicara mengenai dirimu, maka engkaulah yang berbicara mengenai diriku. Engkau adalah manusia yang baik, kecuali dalam satu hal. Engkau mencintai dunia. Engkau pun suka membacakan hadis-hadis. Yang terakhir ini dikatakan Robiah dengan maksud bahwa membacakan hadis-hadis tersebut adalah suatu perbuatan yang mulia." Sofyan sangat tergugah hatinya, berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku." Tetapi Robiah mencela, "Tidak malukah engkau mengharapkan kasih Allah sedangkan engkau sendiri tidak mengasihinya?" Malik bin Dinar berkisah sebagai berikut. "Aku mengunjungi Robiah. Kusaksikan dia menggunakan gayung pecah untuk minum dan bersuci, sebuah tikar, dan sebuah batu bata yang kadang-kadang dipergunakannya sebagai bantal. Menyaksikan semua itu, hatiku menjadi sedih. Aku mempunyai teman-teman yang kaya. Aku berkata kepada Robiah, jika engkau menginginkan sesuatu, akan kumintakan kepada mereka. Malik, engkau telah melakukan kesalahan yang besar. Jawab Robiah, bukankah yang menafkahi aku dan yang menafkahi mereka adalah satu? Ya, jawabku. Apakah yang menafkahi orang-orang miskin itu lupa kepada orang-orang miskin karena kemiskinan mereka?
Dan apakah dia ingat kepada orang-orang kaya karena kekayaan mereka? Tanya Robiah. Tidak, jawabku. Jadi Robiah meneruskan, karena dia mengetahui keadaanku, bagaimanakah aku harus mengingatkannya? Beginilah yang dikehendakinya, dan aku menghendaki seperti yang dikehendakinya. Pada suatu hari, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balkhi mengunjungi Robiah yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Seorang manusia tidak dipercaya kata-katanya jika ia tidak tabah menanggung cambukan Allah, kata Hasan memulai pembicaraan. Kata-katamu itu berbau egoisme, Robiah membalas. Kemudian giliran Syakik untuk mencoba. Seorang wanita tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak bersyukur karena cambukan Allah. Ada yang lebih baik daripada itu, jawab Robiah. Malik bin Dinar maju. Seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambukan Allah. Masih ada yang lebih baik daripada itu. Robiah mengulangi jawabannya. Jika demikian, katakanlah kepada kami, mereka mendesak Robiah. Maka berkatalah Robiah, seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak lupa kepada cambukan Allah ketika ia merenungkannya. Seorang cendekiawan terkemuka di kota Basrah mengunjungi Robiah yang sedang terbaring sakit. Sambil duduk di sisi tempat tidur Robiah, ia mencaci maki dunia. Robiah berkata kepadanya, sesungguhnya engkau sangat mencintai dunia ini. Jika engkau tidak mencintai dunia, tentu engkau tidak akan menyebut-nyebutnya berulang kali seperti ini. Seorang pembelilah yang senantiasa mencela barang-barang yang hendak dibelinya. Jika engkau tidak merasa berkepentingan dengan dunia ini, tentulah engkau tidak akan memuji-muji atau memburuk-burukannya. Engkau menyebut-nyebut dunia ini seperti kata sebuah peribahasa. Barang siapa mencintai sesuatu hal, maka ia sering menyebut-nyebutnya. Ketika tiba saatnya Robiah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menungguinya meninggalkan kamarnya dan menutup pintu kamar itu dari luar. Setelah itu mereka mendengar suara yang berkata, wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dan berbahagia. Beberapa saat kemudian tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Robiah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Robiah telah berpulang. Setelah Robiah meninggal dunia, ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi. Kepadanya ditanyakan, bagaimana engkau menghadapi Mungkar dan Nakir? Robiah menjawab, kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Aku menjawab, pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapakah engkau mengirim utusan sekedar menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku? Demikianlah kisah Robiah al-Adawiyah. Semoga dari kisah tersebut kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.